Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Kenny Nabil Fayat Priyadi dengan NIM 0819 11633040. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 hal mengenai pengusaha. Yang pertama, persiapan apa saja yang diperlukan untuk menjadi pengusaha. Yang kedua, apa saja keuntungan menjadi pengusaha. Apa saja kesulitan untuk menjadi pengusaha. Dan juga apakah saya memiliki minat untuk menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, persiapan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang pengusaha. Brian Chesky, seorang co-founder dari Airbnb, pernah berkata, "If we try to think of a good idea, we wouldn't have been able to think of a good idea. You just have to find the solution for a problem in your own life." Beliau mengatakan ini dikarenakan untuk menjadi seorang pengusaha, kita harus mengasah pola pikir atau mindset kita sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita. Hal ini dikarenakan untuk menjadi seorang pengusaha, kita harus mampu menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita. Dan juga menjadi pengusaha bukan berarti kita harus membuat sesuatu yang sangat besar yang bisa membantu banyak orang. Namun kita juga bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil di sekitar kita. Seperti contohnya di daerah kita kesulitan untuk mendapatkan sembako-sembako. Bagaimana kita bisa memperoleh sembako tersebut sekaligus kita memperoleh keuntungan dengan menjual sembako tersebut. Seperti itu misalnya. Selain itu, pengusaha juga dituntut untuk dapat mengidentifikasi masalah di sekitarnya. Setelah diidentifikasi, pengusaha tersebut juga dituntut untuk memiliki mental yang kuat dikarenakan dalam menjalankan suatu usaha pasti akan terdapat jatuh bangunnya sendiri. Ada saat-saat di mana kita memperoleh keuntungan yang banyak, dan juga saat-saat di mana kita memperoleh cobaan yang bertubi-tubi sehingga kita harus memiliki manuver-manuver untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian apa saja sih keuntungan untuk menjadi pengusaha? Yang pertama, keuntungan menjadi pengusaha adalah seorang pengusaha dapat bekerja sesuai minat diri mereka masing-masing. Dengan bekerja sesuai minat diri mereka masing-masing, mereka sudah mengetahui medan-medan yang harus ditempuh untuk menjalankan usaha tersebut. Selain itu, dengan menjalankan minat sendiri, tentu saja seorang pengusaha akan bersemangat untuk menjalani minatnya. Ditambah dengan adanya penghasilan. Siapa yang tidak bersemangat untuk menjalani minatnya, namun juga mendapatkan penghasilan yang tetap, bahkan mungkin penghasilan yang besar, sehingga dapat hidup dari minatnya tersebut. Yang kedua adalah jam kerja yang fleksibel, di mana seorang pengusaha memiliki jam kerja yang fleksibel dan juga dapat menentukan sendiri jam kerja mereka. Namun hal ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar, di mana apabila seorang pengusaha tidak dapat mengatur jam kerja mereka, maka usaha yang dijalankan bisa saja gagal atau terhambat pertumbuhannya. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan adanya koneksi dan relasi dari sesama pengusaha, dari supplier, dari orang-orang yang mengantar, dan sebagainya. Hal ini tentu saja dapat bermanfaat sehingga memperoleh banyak relasi dan juga keuntungan masing-masing apabila kita dapat menjalankan relasi tersebut dan juga mempertahankan dengan baik. Yang keempat adalah seorang pengusaha dapat memiliki penghasilan sendiri yang juga dapat mencukupi kebutuhannya maupun kebutuhan keluarganya. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan karena selain juga ada jam kerja yang fleksibel, pengusaha juga dapat memiliki penghasilan mereka sendiri sehingga bisa menyokong hidup mereka dan keluarga mereka. Namun tentu saja dengan adanya kemudahan pasti juga ada kesulitan. Apa saja kesulitan yang datang dengan menjadi seorang entrepreneur? Yang pertama, seorang entrepreneur mungkin tidak mengetahui harus memulai usahanya dari mana. Hal ini cukup umum terjadi di dunia entrepreneur dikarenakan dalam masuk dunia entrepreneur kita belum mempunyai mentor yang dapat membimbing kita misalnya, sehingga kita kesulitan dan kebingungan harus mencari jalan yang mana dalam menjalankan usaha kita. Yang kedua, bisa saja kita menghabiskan seluruh modal kita tanpa memperoleh keuntungan sepeser pun. Hal ini juga cukup kerap dilakukan dan terjadi dikarenakan kita harus mempromosikan barang-barang yang kita jual atau jasa yang kita jual atau usaha yang kita jual, sehingga bisa saja uang modal tersebut habis dalam biaya marketing misalnya. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam pengembangan usaha. Hal ini juga cukup lumrah terjadi dikarenakan dalam membuka cabang baru, tentu saja masalah-masalah yang dihadapi akan berbeda dengan tempat yang telah dibuka sekarang. Oleh karena itu, seorang pengusaha dituntut untuk memiliki identifikasi masalah yang baik serta dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Kemudian yang terakhir, apakah saya memiliki minat menjadi pengusaha? Jujur saja saya sendiri pernah menjadi seorang pengusaha di mana saya menjual berbagai collectibles dari olahraga basket.
dan juga beberapa dari olahraga sepak bola. Dan sebenarnya apabila ditekuni maka itu bisa menjadi sebuah peluang usaha yang baik. Namun sayang sekali saya tidak menekuni hal itu dikarenakan adanya tuntutan dari bidang akademik, sehingga saya memfokuskan diri saya untuk bidang akademik dan juga memutuskan untuk tidak menggeluti usaha di bidang collectibles tersebut. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk orang lebihnya mohon maaf. Saya David Nabil Faid Priadi dengan NIM 0819 11633040. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.